Saya selalu mengatakan begini, kalau orang tua sudah meninggal, trigger yang terbaik untuk membangkitkan kita kuat ibadah itu, kalau anak baik, itu cahaya mengalir, pahala mengalir. Jadi kalau sedang malas-malas sholat, sunnah atau apa, ingat, orang tua kekurangan transferan pahala. Orang tua kekurangan transferan cahaya. Jadi jangan ingat diri sendiri saja. Nah, itu biasanya membuat diri kita lebih kuat untuk meningkatkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa alternatif sesuai dengan kemampuan. Beberapa sahabat terekam dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diteruskan kepada kita oleh beberapa imam besar, para ahli hadis. Di antaranya ada yang berkonsultasi tentang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ibuku telah meninggalkan aku. Boleh nggak aku berpuasa untuknya? Kata Nabi, boleh, lakukan. Sisi lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggalkan aku. Apakah boleh aku berhaji atas namanya? Kata Nabi, boleh, lakukan. Sisi lain, ya Rasulullah, ibuku telah meninggalkan aku. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Kata Nabi, boleh, lakukan. Sisi lain, ya Rasulullah, ibuku telah meninggalkan aku. Bolehkah aku berkorban atas namanya? Boleh. Jadi ternyata semua alternatif itu kembali pada kemampuan kita untuk memuliakan, dan pintunya sangat beragam. Apa yang Allah titipkan kepada kita? Bismillah, harta benda misalnya, boleh. Pintunya banyak. Ada pintu sedekah, ada pintu infak. Anda bisa cari yang sekiranya jariah sifatnya misalnya. Kalau ada momennya khusus seperti korban, boleh Anda korban satu atas namakan ibunda atau ayahanda yang telah wafat. Kalau tidak ada momennya, silahkan misalnya banyak sekali jariah di masjid, ya. Itu ada rumah Quran musawarah, itu ada santri-santri Anda yang support mushafnya, ya. Satu hurufnya 10. Anda niatkan orang tua, berapa banyak santri menghafal di situ, ya kan? Itu bisa dibayangkan nggak, begitu selesai khatam Qurannya, itu melekat mushaf pada dirinya, mushafnya masih ada, dipakai lagi angkatan berikutnya. Modalnya kan nggak banyak, gitu kan? Tapi pahalanya mengalir. Lihat pahala itu bukan sekarang, lihat pahala itu nanti saat kita berpulang, akan tampak keadaannya. Jadi babnya itu, kalau dititipkan ilmu, maka dengan ilmu berbaginya. Ya, karena apa? Hati-hati, karena apa? Apapun yang kita niatkan pada nilai kebaikan, itu yang dihisab. Karena itu kitab-kitab hadis pada umumnya, kalau sifatnya jami, pembahasan komprehensif, itu dibuka dengan hadis niat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua perbuatan itu dihisab berdasarkan apa ya? Niatnya. Karena itu kalau ada ilmu, alhamdulillah kita mengajar, boleh dari pengajaran itu niatkan, dipraktekkan, mudah-mudahan pahalanya dialirkan untuk orang tua. Karena nggak mungkin kita bisa mengajar kalau orang tua nggak didik dulu kan, dari awalnya. Ya, dan yang terakhir, kalaupun nggak ada harta, belum cukup untuk itu, ilmu belum mencukupi, minimal doa. Doa. Nah, kalau doa ingin cepat dikabulkan dan sampai nilainya pada orang tua, perbaiki diri kita jadi soleh dulu. Ya, tingkatkan sholat, baca Quran yang enak. Setelah kita merasakan perubahan, soleh itu tidak bisa dilukiskan dengan keadaan atau kata-kata, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Dan kita bisa mengetahui transformasi diri kita yang sebelumnya salah menjadi soleh, itu bisa terlihat. Dan terasakan ada nikmat beribadah, nikmat sholat. Dulu yang fardu tertinggalkan biasa, sekarang ketinggalan sunnah gelisah. Itu sudah bertransformasi, jadi lebih baik, jadi soleh. Kalau sudah soleh, kemudian berdoa, itu sampai doanya. Sampai. Ini yang dimaksud. Hadis dalam Sahih Muslim disebutkan 9 lafaz. Idza matal abdu atau idza matal insanu in qata'a sa'iru amali illa min thalathatin. Jika seorang hamba telah meninggal dunia, maka terputus semua peluang-peluang kebaikan yang melahirkan pahala itu, kecuali lewat 3 jalur yang masih berlangsung pahalanya. 3 jalur ini, walaupun orangnya telah meninggal. 1, sedekatin jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Sebelum meninggal pernah wakaf karpet masjid, kan? Atau mushaf atau yang lain misalnya, kan? Ada macam-macam yang digunakan sifatnya. Itu meninggal orangnya, karpetnya masih dipakai, pahalanya ngalir. Ya, pahalanya mengalir. Kemudian, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maaf ya, ini yang dasar sekali. Ajarkan anak-anak Anda, anak-anak kita,
Al-Fatihah di lisan orang tuanya. Dari lisan orang tuanya. Ya deh, yang paling dasar atau minimal sholat. Karena itu akan terbawa dalam sholat 17 kali sehari. Setiap dia baca Al-Fatihah, pahala mengalir untuk kita. Ya, ajarkan Al-Fatihah dari lisan orang tuanya. Nggak apa-apa disempurnakan oleh guru, nggak apa-apa. Makhrajnya, nggak apa-apa. Yang penting pertama kali dapat Al-Fatihah dari kita. Begitu diajarkan, anak itu sholat, seumur hidup dia sholat, pahala mengalir untuk orang tua. Itu ilmin yuntafa'u bihi. Di luar ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Jika dengan harta belum mampu, dengan ilmu belum sempat, maka masa iya sih dengan doa pun yang tidak dinilai dengan harta dan tidak menuntut banyak waktu tidak tersampaikan. Kalau sedang jenuh-jenuh ya, mohon maaf, untuk berbuat baik kepada orang tua, ingat-ingat bagaimana keduanya saat memuliakan kita dari mulai dirawat sampai tumbuh, berkembang dan sukses dalam berkehidupan. Jelas ya? Ya, saya selalu mengatakan begini, kalau orang tua sudah meninggal, trigger yang terbaik untuk membangkitkan kita kuat ibadah itu, kalau anak baik, itu cahaya mengalir. Pahala mengalir. Jadi kalau sedang malas-malas sholat, sunnah atau apa, ingat. Orang tua kekurangan transferan pahala. Orang tua kekurangan transferan cahaya. Jadi jangan ingat diri sendiri saja. Nah itu biasanya membuat diri kita lebih kuat untuk meningkatkan ibadah. Saya kira seperti itu. Allah Ta'ala alam bis